Selamat sore sahabat Logorejo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resi Ladina kembali menjumpai Anda. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam acara talkshow online bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Agar nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih lama, langsung saja ya Dok ya. Kita masuk ke penjelasan. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Dr. Neni terkait sarkopenia atau penyusutan otot. Mengenai sarkopenia, apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah aging atau senescence, yang kedua adalah pola hidup dan penyakit kronik. Di mana sarkopenia atau penyusutan massa dan kekuatan otot ini dapat berlanjut menjadi keadaan frailty atau rapuh. Hal ini sangat penting untuk dicegah dan diobati karena outcome-nya itu sangat buruk. Penderita menjadi tua renta dan akan menghabiskan banyak sekali uang untuk penata laksanaan keadaan yang terjadi. Jadi ini adalah ilustrasi mungkin lebih jelas, sama-sama seorang wanita dengan usia muda dan usia lanjut. Di sini body mass index-nya sama, namun bisa dilihat di sini. Jadi massa ototnya di sini besar, namun di sini yang usia lanjut dengan inaktif, massa ototnya sangat kecil. Meskipun dari luar tampaknya ukurannya sama. Namun pada sarkopenia yang terjadi adalah ototnya yang mengecil. Gambar ini juga mengilustrasikan otot pada usia muda yang masih kelihatan tebal, di mana dalam perjalanan menuju usia lanjut, seseorang itu tidak rajin berolahraga, dia lebih banyak tidak aktif, duduk, maka ototnya pada saat tua yang tidak terlatih itu akan sangat kecil seperti ini. Dia mungkin setelah tua dia akan perlu berjalan dengan alat bantu. Berbeda dengan yang rajin berolahraga. Jadi saat tua pun ototnya memang lebih kecil daripada usia muda, namun berbeda dengan yang atas. Jadi menyusut tetapi tidak sampai kecil sekali. Jadi seperti tadi saya ulang di sini bahwa sarkopenia disebabkan karena pola hidup aktivitas yang rendah, juga disebabkan karena genetik, pola makan, kondisi medik, dan penurunan kadar hormon akibat penuaan seperti testosteron, IGF-1, dan vitamin D. Kesemuanya ini menyebabkan sarkopenia, dan sarkopenia akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut frailty atau renta, yang menyebabkan seorang lansia ini jadi mudah untuk infeksi. Insiden jatuh meningkat, fraktur, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kategori sarkopenia sendiri itu dibagi dua bagian besar. Yang pertama adalah sarkopenia primer. Ini murni berhubungan dengan senescence, dengan ketuaan. Dan kategori yang kedua adalah sarkopenia sekunder, yang berhubungan dengan aktivitas, misalnya bed rest, pola hidup yang tidak aktif, berhubungan dengan berbagai penyakit, terutama kanker, penyakit-penyakit inflamasi, kegagalan organ, penyakit endokrin, dan berhubungan dengan nutrisi yang nanti mungkin akan lebih jelas di sarkopenia terbesar adalah kanker, diabetes, HIV/AIDS, rheumatoid arthritis, penyakit kritis apapun, penyakit jantung kronis, penyakit paru kronis, dan kegemukan. Nah, pada usia lanjut sebetulnya apa yang terjadi pada otot skelet kita? Yang pertama adalah perubahan anatomik dari otot itu sendiri. Kemudian perubahan hormonal, perubahan keseimbangan protein yang terjadi di otot. Perubahan terkait usia pada otot itu sendiri, perubahan dari protein otot yaitu miosin dan aktin, serta stres oksidatif yang terjadi pada protein otot. Nah, perubahan anatomi yang terjadi apa? Kita lihat yang tulisan berwarna kuning saja. Terjadi atrofi, mengecil, selain itu jumlah serabutnya sendiri itu juga berkurang. Kemudian pada lansia itu sering terjadi infiltrasi lemak atau infiltrasi jaringan ikat pada otot. Selain itu, tendon sendiri terlalu elastik atau terlalu kaku.
Kesemuanya ini menyebabkan penurunan fungsi kontraksi otot dan pada akhirnya mungkin bisa menyebabkan sarkopeni dan frailty. Stadium sarkopeni sendiri ada presarkopeni, sarkopeni, dan sarkopeni yang berat, di mana ketiga stadium ini dapat dinilai berdasarkan massa otot, kekuatan otot, dan performa fisik, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat transisi sarkopenia menjadi frailty. Jadi ada tiga keadaan yang terjadi di menjelang kita menuju ke usia lanjut ya. Jadi keadaan yang fit sebelum menjadi frail ini adalah pre-frail. Dari semuanya ini faktor asupan nutrisi ini yang paling utama selain latihan jasmani dan farmakologi. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi sarkopenia. Jika Anda atau orang tua Anda itu mengeluh jatuh, lemah, berjalan lambat, sulit berdiri dari kursi, atau penurunan massa otot atau berat badan, maka diajaklah untuk periksa datang ke rumah sakit atau ke dokter. Maka dokter mungkin di sini spesialis geriatri terutama akan melakukan penapisan sarkopenia dengan menggunakan SARC-F. Dan jadi di sini ada tabel yang mungkin nanti akan bisa dijadikan screening, di mana bila skor didapatkan lebih dari 4, maka prediktif terjadinya sarkopenia. Setelah itu, dokter akan menegakkan sarkopeni dengan menilai kekuatan otot, dengan penilaian kuantitas otot dan dilanjutkan penilaian performa fisik. Kekuatan otot apa yang diperiksa? Melalui kekuatan otot tangan atau paha. Kekuatan otot tangan diperiksa dengan hand grip. Pemeriksaan ini mudah, murah, namun kekurangannya bisa dilakukan oleh penderita stroke atau artritis di tangan. Kemudian chair stand test atau uji kursi berdiri. Di sini pasien itu disuruh duduk, kemudian posisi berdiri, duduk lagi tanpa bantuan dan tanpa pegangan. Selama 30 detik dihitung berapa kali pasien bisa duduk dan berdiri, atau mungkin penilaian yang satunya itu dihitung secara dihitung 5 kali dia duduk berdiri selama 5 kali berapa detik. Hasilnya nanti dikonversi, ada tabel. Nah, ini adalah pasien saya yang waktu itu saya datang untuk home care bersama Family Care Telogorejo. Kami melakukan pemeriksaan hand grip di rumah untuk mengevaluasi bagaimana kekuatan dan performa fisik. Pada pasien ini kebetulan ini sudah perbaikan, jadi performa fisiknya, kekuatan ototnya sudah lebih baik. Nah, yang berikutnya untuk memeriksa kuantitas otot ada beberapa pemeriksaan MRI atau CT scan, DXA, dan DIA. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya, namun saya akan membahas DXA dan DIA saja. Untuk pemeriksaan DXA, pemeriksaan ini lebih akurat karena dia dapat langsung mengukur jaringan lunak, namun memang tidak bisa membedakan secara langsung lemak visceral atau lemak subkutan. Ini adalah alatnya, ini adalah hasil yang nanti keluar, dan keuntungan dari alat ini selain dapat melihat lean body mass atau massa otot bersih tanpa lemak, bisa menilai massa lemak, juga sekalian bisa melihat massa tulang. Kemudian yang kedua yang lebih sederhana adalah DIA. Alat ini cukup bagus, murah, namun hasilnya itu masih harus dihitung dan harus dikonversikan dengan tabel. Alat ini menggunakan sistem gelombang. Nah, berikutnya adalah mengenai penata laksanaan dalam sarkopenia dan pencegahannya. Yang paling utama yang dianjurkan adalah latihan resistensi dan aktivitas fisik atau aerobik dan nutrisi. Nutrisi di sini terutama adalah protein, asam amino, leusin dan sebagainya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dan exercise. Exercise ini penting bahwa tanpa exercise nutrisi ini tidak ada gunanya.
tidak bisa maksimal ya. Karena dengan exercise ini maka anabolisme otot akan meningkat, kemudian mengurangi katabolisme protein. Kemudian yang berikutnya ini adalah aktivitas fisik. Ada dua macam latihan fisik, aerobik dan resistance training. Dua-duanya juga dianjurkan. Jadi untuk latihan resistance 20-30 menit per kali latihan 3 kali seminggu. Jadi kedua latihan aerobik dan resistance exercise ini saling melengkapi. Memang utamanya adalah latihan resistensi untuk kekuatan otot. Namun tentu tetap harus didukung latihan aerobik untuk meningkatkan stamina dan kekuatan jantung. Ya, latihan resistance yang di sini, ya selain memperbaiki fungsi fisik, akan meningkatkan kecepatan gerak langkah, keseimbangan dan kemampuan naik tangga. Kemudian saya ingin sedikit menyinggung mengenai modifikasi latihan resistensi. Di sini adalah PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. Jadi latihan ini itu merupakan modifikasi di mana bukan hanya kekuatan fisik yang dilatih, namun juga keseimbangan, kemudian lingkup gerak sendi, bisa membuat rileks dan mengurangi nyeri. Ya, ini adalah latihan fisik yang sekaligus bisa dikerjakan sehari-hari. Seperti mengelap kaca, meja, mencuci mobil atau motor, menyapu, dan mengepel. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi nutrisi. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Dan terapi lain alternatif. Jadi seperti tadi saya jelaskan, pilar utama adalah nutrisi dan exercise. Namun terapi hormon seperti testosteron, growth hormone, antagonis myostatin, estrogen dan tibolon ini juga sudah mulai dipikirkan. Banyak penelitiannya sekarang ACE inhibitor sebagai terapi pendamping dan inhibitor sitokin. Ada tambahan lain mungkin belum saya tulis di sini adalah preparat DHEA, dehydroperialdosteron dan selektif androgen reseptor modulator. Nah, ini adalah ilustrasi kasus. Saya merawat pasien, seorang wanita 95 tahun, dikonsulkan ke dokter geriatri, yang mana pasien ini mengalami masalah medis hipertensi, malabsorpsi, elektrolit imbalance, malnutrisi, asma, ISK, infeksi saluran kencing komplikata, retensio urin, kandidiasis, dan frailty. Pada pasien ini kami berikan tata laksana exercise dengan keadaan tidur, melatih tangan ke atas ke bawah dengan membawa botol aqua 300 cc atau mungkin ini minuman kotak ya seperti sari buah. Selain itu juga latihan kaki. Nah, pada gambar ini ditunjukkan perlunya latihan resistance menggunakan elastic band. Jadi elastic band ini ada 3 tipe. Jadi masing-masing itu berbeda kekuatannya. Jadi bertahap diberikan. Seperti gambar ini, jadi pasien dilatih untuk menarik tangannya, kita tahan di sini. Kemudian untuk kaki pun juga dilatih, ditarik ke atas elastic bandnya, pasien dilatih untuk melambung ke arah gravitasi ke bawah. Jadi pengelolaan pasien ini selain secara medik, penting sekali latihan fisik, kemudian nutrisi, dan kebetulan pasien ini kami berikan suplementasi vitamin D, hasilnya sangat baik untuk perkembangan massa otot dan kekuatannya. Pada kunjungan berikutnya, pasien sudah bisa berjalan, masalah medik teratasi, masih dibantu, dan kunjungan berikutnya pasien sudah bisa berjalan sendiri tanpa alat bantu apapun. Jadi sebetulnya ini semua pilihan kita ya. Kita pasti akan menjadi tua dan sama-sama akan meninggal. Tapi kita pilih normal aging, kita exercise, kita menjadi tua dan sehat, tidak membebani orang lain atau akan unsuccessful aging ya, berpenyakitan, malnutrisi, dan frailty atau rentan, kita hanya tidur dan berbaring. Sama-sama akhirnya meninggal, tapi tentunya kita ingin successful aging. Implikasi sarkopenia dan frailty di sini sama,
Semoga kita bisa mencegah sehingga pada saat tua kita tidak perlu dibantu makan, mandi, berpakaian, transferring atau berpindah tempat, toileting, dan bergerak atau berjalan. Take home message pada presentasi ini, sarkopenia adalah penurunan secara progresif dan generalisata dari massa otot skeletal dan kekuatan otot yang menyebabkan disabilitas, penurunan kualitas hidup, dan kematian. Penyebabnya multifaktorial, konsekuensinya pun multiple patologis. Keadaan ini sebetulnya bisa dicegah dan diobati dengan multimodal terapi. Basicnya, diet yang lengkap dan seimbang, dan exercise. Fokus protein diet, vitamin D, antioksidan, dan PUFA. Selanjutnya saya ingin menunjukkan video exercise yang sangat dianjurkan pada pasien-pasien geriatri. Ya, ini adalah, saya sudah minta izin ya, ini adalah ibu seorang geriatrician kita di Bandung. Jadi Oma ini aktivitasnya masih cukup baik, tidak frail, dan dia aktif sejak muda, suka dance, sampai usia lanjut pun masih melakukan aktivitas seperti ini. Ini bisa dicontoh dan diterapkan ya, di bagian fisioterapi, mungkin kalau ada hidroterapi dengan membeli alat seperti ini. Jadi akan lebih ringan dan comfort, stable, karena di air ya, jadi kemungkinan tidak terjadi jatuh dan cedera. Dengan menggerakkan dan diberi beban yang ringan. Seperti itu. Pinggangnya putar. Jadi selain berenang, kita fokus untuk latihan otot skelet ya, otot tangan dan kaki. Nah, ini adalah geriatrician dari Bogor, Prof. Sujalmo. Beliau ini masih aktif, ini kebetulan duduk dengan Wali Kota Bogor. Beliau masih melakukan exercise, PNF tadi ya, dengan kegiatan sehari-hari, memanjangkan dan memendekkan otot. Namun rupanya ini sangat bermanfaat untuk masa depan kita semua. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik sahabat Telogorejo, masih kembali dalam acara talk show online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Neni terkait sarkopenia atau penyusutan otot. Nah, sekarang kita akan mendengar ilmu penjelasan tentang nutrisi pada lansia. Sudah bersama kita di sini Dr. Arin Himawan, MKes SPGK. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Telogorejo. Selamat sore Dokter Arin. Gimana Dok kabarnya sore ini? Baik. Semangat ya Dok ya untuk berbagi ilmu. Ya, semangat. Ya, terima kasih dokter sudah berkenan hadir dan meluangkan di acara talk show online Telogorejo nih Dok.
Dokter, langsung saja kita masuk di penjelasan tentang nutrisi pada lansia. Silakan Dokter Arin. Selamat sore, sahabat Rumah Sakit Telogorjo. Saya Dr. Arin, sore ini kita berbincang-bincang mengenai bagaimana kita mencegah terjadinya sarkopeni. Apakah yang makanan kita makan itu sudah baik atau belum? Kita melihat di sini karakteristik dari lansia. Lansia itu pasti akan terjadi penurunan dari fungsi, terutama fungsi dari pengecapan. Kemudian ada perubahan fisiologis, ada perubahan psikologis, ada berbagai macam masalah kesehatan, misalnya diabetes diikuti dengan gangguan ginjal. Kemudian pada lansia sering terjadi banyak mengkonsumsi obat-obatan. Ada gangguan kognitif, kemudian ada perubahan lingkungan sosial, jadi misalnya hidup sendiri, makan sendiri, dan yang terpenting di sini adalah adanya anoreksia of aging. Jadi pada lansia ini sangat sering terjadi penurunan asupan makan, nafsu makannya turun, dan merasa tidak pernah lapar. Inilah yang menyebabkan terjadinya risiko malnutrisi. Risiko malnutrisi itu adalah gizi buruk. Nah, di sini adalah perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini di mana terjadi penurunan dari fungsi sel otak, aliran darahnya menurun. Kemudian fungsi ginjal, aliran darahnya juga menurun. Fungsi jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini juga akan terjadi perubahan dari komposisi tubuh, di mana penurunan berat badan pada lansia sering terjadi. Kemudian ada penurunan massa tulang dan massa otot, dan diikuti dengan peningkatan lemak tubuh. Di mana lemak tubuh ini yang di suputan yang berkurang. Suputan itu yang di luar ya, yang di bawah kulit. Kemudian akan terjadi peningkatan lemak di sentral. Jadi gemuk di sekitar perut. Ini yang menyebabkan resiko penyakit. Perubahan pada pencernaan, misalnya ompong. Ompong itu akan sulit sekali makan. Asupan makan pasti berkurang, kesulitan mengunyah. Kemudian perubahan indera pengecapan, di mana rasa manis, rasa asin itu menjadi ikut turun. Tetapi untuk rasa asam dan rasa pahit itu meningkat. Diikuti juga dengan kemampuan lambung yang mencerna makanan juga turun. Kemampuan usus kecil menyerap zat gizi juga ikut turun. Produksi dan fungsi enzim berkurang. Sebenarnya pada lansia itu berapa energi kalori yang dibutuhkan? Kita lihat di sini bahwa pada lansia itu akan terjadi perubahan kebutuhan energi kalori. Kebutuhan energi pada lansia itu akan menurun. Kenapa bisa menurun? Karena ini metabolisme seluruh sel itu ikut menurun, di mana massa ototnya juga berkurang dan aktivitas yang dilakukan pada lansia itu juga ikut berkurang, menurun. Nah, di sini penurunan kebutuhan energi itu sekitar 5% per dekade. Artinya berdekade itu kebutuhan usia 50 dengan usia 60 itu pasti akan berbeda dibandingkan usia 70 atau 80. Kebutuhan zat gizi itu sebenarnya apa sih? Kita harus melihat di sini bahwa zat gizi itu dibagi dua, ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikro itu adalah buah dan sayur dari vitamin dan mineralnya. Di sini karbohidrat yang dianjurkan itu adalah 50% diusahakan adalah karbohidrat kompleks. Apa yang disebut dengan karbohidrat kompleks? Di sini adalah nasi, kemudian ketela, roti whole grain, kemudian ada pasta, ada oatmeal, ada buah dan sayur. Nah, yang harus dibatasi atau dihindari adalah makanan-makanan tepung terigu, minuman bersoda, permen, seperti itu, coklat. Sedangkan protein, kebutuhan protein ini sekitar 15% dari total dari kalori energi yang dibutuhkan. Kurang lebih sekitar 20 gram protein per kali makan. Nah, kenapa protein ini sangat penting? Karena protein ini untuk perbaikan sel tubuh yang rusak dan mengatur metabolisme tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi,
Bila asupan makan itu terlalu sedikit, maka akan mengganggu massa dan fungsi otot. Kemudian respon sistem imun tubuh kita juga akan ikut turun, kemudian resiko kehilangan massa tulang semakin tinggi. Ini adalah lemak. Kita lihat di lemak di sini ya. Lemak itu ada lemak trans fat, ada lemak saturated fat. Ini yang lemak tidak baik. Kemudian unsaturated ini biasanya dengan minyak jagung, soybean, sunflower. Gitu. Di sini ada minyak olive, canola, itu yang baik. Avocado. Yang di sini adalah yang harus dibatasi. Bukannya tidak boleh, tapi harus dibatasi. Ini adalah porsi. Porsi makan pada orang lansia, di mana kita harus melihat adanya lauk hewani dan lauk nabati harus seimbang. Di sini ada karbohidratnya, di sini ada yogurt untuk yang low fat, kemudian ini ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini adalah oral nutrition supplement seperti formula susu, tetapi ini bukan susu ya, jadi ini oral nutrition supplement. Kemudian ada minyak yang baik, misalnya minyak zaitun atau olive oil. Dan biasanya di sini adalah bumbu-bumbu rempah-rempah supaya meningkatkan selera makan. Ini secara piramidanya. Kita lihat piramida pada secara umum, itu aktivitas fisik atau olahraga itu merupakan dasar landasan utama. Jadi ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian air minum harus baik, harus sekitar 8 gelas per hari. Kemudian di atasnya ini adalah karbohidrat. Kemudian sayur itu 3 porsi. Jadi setiap kali makan harus ada sayur. Kemudian buah itu 2 kali, bisa dilakukan pada jam snack. Kemudian lauk nabati itu 3 kali, sekali makan adalah 50 gram. Kemudian lauk hewaninya juga 50 gram sekali makan. Yang dibatasi adalah lemak. Lemak dan minyak ini harus dibatasi, termasuk gula dan garam juga harus dibatasi. Zat gizi penting pada lansia itu adalah protein ini yang utama, kemudian kalsium dan juga serat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan penyebab beberapa kekurangan protein pada lansia. Yang pertama ini adalah asupan protein yang tidak adekuat. Karena selera makannya turun, kesulitan mengunyah, sehingga kadang mereka hanya mengkonsumsi makan nasi dengan kuah. Itu yang menyebabkan protein menjadi turun. Kemudian kemampuan penurunan penggunaan protein yang di dalam tubuh, misalnya mereka mempunyai penyakit diabetes yang terjadi gangguan insulin resisten, atau stroke yang menyebabkan tidak ada gerakan, hanya di tempat tidur, itu penggunaan proteinnya akan menjadi menurun. Kemudian terjadi kebutuhan protein yang lebih banyak dari apa yang dia makan. Misalnya terjadi inflamasi. Inflamasi ini adalah proses peradangan. Sehingga 3 faktor ini akan menyebabkan kehilangan fungsionalitas dari otot, tulang, dan sistem kekebalan tubuh. Di sini sarkopeni itu ada beberapa yang mendasari. Yang pertama adalah unbalanced diet. Jadi energi dan protein itu kurang. Kemudian yang kedua adalah inflamasi. Ini penyakit-penyakit kronis, misalnya gangguan paru, penyakit TB yang baru saja terjadi. Kemudian adanya immobility atau secondary life. Secondary life itu tidak adanya aktivitas, hanya nonton film, terus main handphone. Immobility ini biasanya kurang gerakan. Kemudian adanya penyakit kronis, misalnya gangguan ginjal, atau kanker, atau gangguan hepar, jantung, bisa juga HIV, itu akan menyebabkan terjadinya sarkopeni. Bagaimana mencegah sarkopeni? Itu ada 2. Yang pertama dengan diet, yang kedua dengan olahraga. Di sini diet sekali lagi saya menekankan adalah protein. Kedua adalah vitamin D, omega 3, dan kreatin. Kreatin ini merupakan asam amino protein. Olahraga, apa? Olahraga yang paling gampang itu hanya jalan kaki, bersepeda boleh. Kalau masih mampu melakukan fitness juga boleh, itu lebih baik. Atau weightlifting itu juga lebih baik. Jadi, asupan yang rendah energi kalori, protein, vitamin, dan mineral, ini akan menyebabkan kehilangan massa otot itu pasti lebih tinggi. Protein di sini, saya menyampaikan asam amino leusin, yang sangat penting untuk perbaikan dari otot. Nah, leusin itu dapat dari mana? Leusin ini bisa didapatkan dari whey protein.
kemudian dari daging sapi, kemudian ikan, dan telur. Di sini whey protein yang ingin saya sampaikan adalah, apa sih kelebihan dari whey protein ini? Whey protein itu adalah protein yang mudah sekali diserap di dalam saluran cerna. Kemudian dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga sebagai menjadi antioksidan, yang whey protein ini berasal dari BCAA, jadi dengan kandungan sistein dan leusinnya. Di mana protein whey ini memiliki kualitas tinggi protein dari kasein atau soy. Apakah pada lansia ini membutuhkan oral nutrition supplement? Apa itu oral nutrition supplement? Ini adalah makanan cair, pengganti makan. Jadi kalau anak-anak itu kalau tidak suka makan biasanya dikasih susu yang untuk menambah pengganti makan, seperti itu. Ini sama, dengan lansia pun juga sama seperti ini. Jadi ONS ini merupakan suplemen nutrisi yang mengandung energi kalori tinggi untuk meningkatkan asupan makan ketika terjadi penurunan asupan harian yang belum sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian ONS ini merupakan suatu suplemen yang tinggi kalori dan juga tinggi protein. Di mana ONS ini dapat meningkatkan berat badan, memperbaiki dari kualitas fungsional, kemudian dapat diberikan itu sesuai dengan individu berdasarkan kondisi klinis. Dan semuanya ini akan lebih bermanfaat bila ditambah dengan olahraga. Zat gizi yang penting untuk sarkopeni, ini dari penelitian yang terbaru, itu ada beberapa yang menyebutkan tentang vitamin dan mineral, tetapi ini masih dalam proses penelitian. Tetapi yang saya tekankan di sini sekali lagi adalah whey protein, kemudian adalah omega 3, vitamin D3. Untuk vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin E, beta karotin, kemudian kalsium, selenium, dan magnesium itu boleh dikonsumsi, tetapi dalam jumlah yang sangat minimal aja. Pada vitamin D dan kalsium pada lansia itu sering rendah, ini disebabkan karena asupan kalsiumnya yang memang rendah, kemudian gangguan sintesis vitamin D pada lansia yang terganggu, kemudian kurangnya paparan dari sinar matahari. Dan jangan lupa, pada orang tua ini kebutuhan air itu sangat penting, karena dehidrasi ini sering tidak dikenali. Rasa haus itu menjadi turun pada lansia, karena kurangnya gerak imobilitas. Kemudian asupan air yang tidak adekuat, ini akan menyebabkan dehidrasi tanpa disadari, gangguan ke belakang, konstipasi, kadang sering terjadi mual dan muntah, penurunan volume air kencing, dan gangguan dari emosional. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah yang pertama harus pengaturan makanan sesuai dengan kebutuhan tiap individu, kemudian kecukupan air, kemudian harus olahraga minimal 5 kali seminggu 30 menit itu sudah cukup. Kemudian harus istirahat yang cukup sekitar 6-8 jam dan kalau bisa menghindari stres. Ya, terima kasih. Dokter Arin, menarik sekali dokter, ilmunya sudah kita dapat semua tadi terkait sarkopenia oleh dokter Neni dan ditambah ilmu tentang nutrisi pada lansia oleh dokter Arin. Ya, sahabat Logorejo, setelah ini kita akan sesi tanya jawab karena sudah banyak dokter pertanyaan yang masuk di kami. Tapi sebelumnya saya akan ingatkan seperti janji saya di awal bahwa Anda semua berkesempatan untuk mendapatkan voucher klinik vaksin dan voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung. Nah, caranya mudah sekali. Anda cukup klik link yang sudah kami sediakan di kolom chat, lalu diisi Google Form tersebut. Atau bisa ketik alamat link seperti yang tertera di bawah ini, dan diisi Google Form yang telah kita sediakan. Sekali lagi saya ulangi, caranya mudah sekali. Cukup klik link yang sudah kami sediakan di kolom chat, lalu diisi Google Form tersebut, atau ketik alamat link seperti yang tertera di bawah ini, dan diisi Google Form yang telah disediakan karena ada voucher klinik vaksin untuk 5 peserta masing-masing senilai Rp100.000 dan voucher GoPay untuk 5 peserta masing-masing senilai Rp100.000. Pastikan bahwa data Anda sudah masuk dalam list kami. Kita akan tutup pengisian Google Form sampai dengan sesi tanya jawab. Kita langsung aja ya, Dok ya. Baik.
Pertanyaan yang kedua dari atas nama Tan Jucin. Makanan dan minuman yang menyebabkan lengan kanan nyeri, sering kesemutan, bagaimana cara mencegah dan olahraganya seperti apa yang dilakukan? Mungkin ini Dokter Arin, Dokter boleh dibantu menjawab? Itu maksudnya karena lengan kanannya kesemutan dan nyeri, jadi makanan apa yang membantu untuk mengurangi kesemutan gitu? Iya. Wah, ini sangat terkait dengan kondisinya kesemutan ini disebabkan karena apa ya? Kalau dari makanan yang untuk mengurangi setahu saya tidak ada. Mungkin suplemen seperti omega 3 masih bisa membantu karena dianggap adanya sebuah inflamasi yang terjadi itu bisa. Tetapi kalau makanan spesifik ya mungkin minyak zaitun bisa sangat membantu. Bisa dikonsumsi mungkin sehari 2 kali sekitar 5 mili minyak zaitun boleh dicampurkan pada saat dimakan, itu bisa membantu menurunkan proses peradangan. Mungkin saya kira itu nyeri dan rasa kesemutannya karena ada proses peradangan, jadi bisa dibantu dengan minyak zaitun atau omega 3. Baik, kita langsung masuk di pertanyaan yang ketiga untuk Dokter Neni nih dok. Pertanyaan dari atas nama Lidiani Nan Lestario. Kalau lansia yang terkena HNP dok, apakah boleh latihan dengan treadmill? Mungkin ini yang kita biasa sebut saraf kejepit ya dok ya? Ya, saya coba jawab ya. Untuk kasus HNP, dimanapun posisinya ya, HNP itu bisa terjadi dari ruas leher sampai ke tulang ekor. Itu sebaiknya olahraga yang diberikan berenang. Jadi olahraga treadmill sebaiknya tidak, karena kan mengalami hentakan-hentakan juga dan membebani dari pencepitan saraf itu sendiri. Jadi yang disarankan bukan treadmill tapi berenang. Kalau toh pun misalnya masih bisa duduk, mungkin sepeda statis. Untuk frekuensinya sendiri dokter untuk berenang untuk lansia gitu 1 minggu berapa kali? Tadi disarankan 3-5 kali seminggu dengan durasi 30 menit itu sudah cukup. Ya. 30 menit saja sudah cukup ya? Iya. Ya. Baik, langsung dokter. Ada pertanyaan untuk Dokter Arin dari atas nama Mulyana Hartono. Selamat sore dokter, mau nanya, apakah kalau tidur malam di atas pukul 10 malam mempengaruhi berat badan? Jika tidur nyenyak sampai sekitar jam 5 hingga setengah 6 pagi, kadang saja bangunnya tengah malam untuk buang air kecil. Usia saya sekarang di atas 50 tahun. Saya lebih suka makan sayur-sayuran, buah, ikan, kadang-kadang ayam pejantan. Makanan apa yang bisa menambah berat badan saya? Tinggi badan 168 cm dan berat badan 47 kg. Ya, saya mencoba menjawab ya. Untuk tidur yang di atas pukul 22 itu sebenarnya tidak mempengaruhi untuk penurunan berat badan, justru akan lebih berpotensi untuk menaikkan berat badan. Kemudian untuk makanan apa yang bisa menambah berat badan, saya lihat ini untuk nasinya nggak ada ya, berapa ukuran nasinya ya. Saya anggap ukuran nasinya itu biasa seperti rata-rata, mungkin bisa ditambahkan seperti oral nutrition suplemen tadi. Jadi mungkin karena karena penyerapan zat gizi di dalam saluran cerna itu tidak adekuat, apa yang dimakan itu tidak terserap sempurna di dalam tubuh, sehingga tidak bisa memunculkan berat badan naik. Nah, ini bisa dibantu dengan penambahan oral nutrition suplemen yang bisa dikonsumsi mungkin 1 hari 2 kali untuk membantu menaikkan berat badan. Baik, langsung saja kita masuk di pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Neni dari atas nama Ardianto. Assalamualaikum Dokter Neni, apakah antioksidan dan anti-aging efektif cegah atrofi otot pada lansia? Ya, baik. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa penyebab penyusutan otot atau mungkin yang dimaksud Pak Ardianto ini atrofi otot itu banyak ya. Jadi bisa primer karena ketuaan atau penyebab yang lain.
Kalau penyebabnya itu yang lain tidak ada, penyakit-penyakit komorbid yang lain tidak ada, murni karena ketuaan saja, yang terjadi itu kan inflammaging. Inflammaging itu inflamasi yang terjadi taraf ringan tapi terus-menerus. Jadi itu beriringan dengan proses penuaan. Jika murni karena inflammaging, antioksidan itu sebetulnya masih ada tempatnya, namun sejauh semua itu didapatkan dari makanan sehari-hari, tidak perlu suplemen antioksidan. Namun tetap pilar utama untuk pencegahan atrofi otot itu adalah nutrisi protein dan aktivitas fisik. Jadi antioksidan itu hanya menambahkan saja, namun sejauh bisa didapatkan dari makanan, tidak perlu suplemen. Sedangkan tadi anti aging ya, preparat anti aging itu sekarang sedang booming sekali, tetapi itu lebih ke sifatnya kosmetik, jadi tidak direkomendasikan. Jadi semua berasal dari makanan dan olahraga. Makanan protein ya, dan exercise. Baik, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Arin. Dokter, izin bertanya, benarkah bahwa lansia tidak boleh banyak minum? Wah, ini banyak pertanyaan yang menganggap ini mitos atau fakta. Silakan. Tadi yang saya sampaikan bahwa memang kebutuhan pada lansia itu menurun. Oleh sebab itu harus dihitung berdasarkan tiap individu. Jadi tidak bisa, yang ini kita ambil semua rata-rata lansia 1000 kalori, tidak bisa. Itu sangat tergantung dari masing-masing individu, harus diukur kebutuhannya itu berapa. Yang penting adalah selama kebutuhan itu sesuai dengan kondisi individu tersebut, itu akan menjadi baik. Jadi proteinnya juga harus dihitung sesuai dengan kebutuhan, setidaknya 20 gram. 20 gram itu berdasarkan berat badan dari pasien tersebut ya, per kali makan ya. Saya menghitung misalnya berat badan 50 kilo itu kalau misalnya saya buat 1,2 gram per berat badan, berarti per hari itu harus mencapai 60 gram protein. 60 gram protein itu cukup tinggi, karena per kali makan itu harus bisa mengkonsumsi 20 gram protein. 20 gram protein kurang lebih ya sekitar, nasi itu sekitar 50, lauk nabatinya 50, itu kurang lebih sekitar 20 gram. Oke, berarti kembali ke kondisi fisik masing-masing orang ya dok ya, dan tadi dokter juga menyampaikan bahwa normalnya 18 sehari ya? 18 sehari. Oke, langsung pertanyaan untuk dokter Neni. Dari atas nama David Puspowardoyo, sore dokter, berapa kali minimal dan maksimal dalam seminggu berolahraga supaya terhindar penyakit sarkopenia? Ya, tadi mengenai exercise, disarankan itu 3-5 kali atau 6 kali seminggu. Semua itu dikembalikan pada toleransi pasien. Memang tidak bisa disamaratakan karena masing-masing lansia itu mempunyai kondisi yang berbeda. Masing-masing mempunyai kondisi fisik, mungkin mempunyai penyakit-penyakit yang lain. Namun untuk keadaan yang lansia yang sehat, atau mungkin ini untuk preventif, jadi mungkin usia sebelum masuk lansia ya, sebelum 60 tahun, yang dianjurkan itu 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Tentunya kombinasi olahraganya itu latihan aerobik dan latihan resistensi atau resistant exercise, jadi selang-seling. Kenapa? Memang yang paling penting dalam meningkatkan kekuatan otot adalah latihan resistance, mungkin istilahnya angkat beban, ya. Namun dalam menunjang aktivitas itu tetap perlu aktivitas aerobik seperti lari, berenang, bersepeda, itu untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskuler, kapasitas jantung dan pernafasan, dan meningkatkan stamina. Selain itu, sekalian mungkin bisa membuang lemak-lemak intramuskuler yang ada di dalam otot. Begitu. Window shopping termasuk nggak tuh dok? Jalan kaki? Oh tidak, karena ya, exercise itu harus konstan. Okay. Kalau window shopping itu jalan-jalan ya, jadi ya harus konstan 30 menit tidak berhenti. Jadi fokus memang niatnya exercise ya dok ya. Oke, selanjutnya
pertanyaan terakhir untuk Dokter Arin dari atas nama Sarifida. Selamat sore dokter, izin bertanya, bagaimana keadaan otot pada orang yang gemar olahraga tetapi tidak diimbangi dengan konsumsi protein yang cukup? Akankah menimbulkan penyakit? Monggo dok. Gemar olahraga tapi tidak diimbangi dengan protein yang cukup. Berarti tidak jadi otot dong. Ya nggak jadi penyakit juga. Cuman tidak terbentuk. Massa ototnya tidak akan terbentuk. Jadi kalau olahraga tidak diimbangi dengan asupan protein yang adekuat, itu tidak akan terbentuk massa otot. Tidak bisa. Jadi ya dia olahraga biasa, tetapi tidak ada ototnya. Biasa. Artinya bahwa pola makan dan exercise itu satu kesatuan ya dok ya? Terutama protein. Terutama protein. Oke, baik. Semua pertanyaan tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu. Apabila ingin konsultasi mendalam dengan Dokter Neni dan Dokter Arin, bisa sekali nanti langsung datang ke Rumah Sakit Telogorejo di lantai 1 Klinik Penyakit Dalam atau reservasi terlebih dahulu di 02464666000. Baik sahabat Telogorejo, sesaat lagi kita akan menutup pengisian Google Form. Jadi pastikan data Anda sudah masuk ke daftar kita karena ada voucher klinik vaksin untuk 5 peserta senilai 100.000 dan voucher GoPay untuk 5 peserta masing-masing senilai 100.000 rupiah. Baik, kita hitung mundur untuk kita tutup. Baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap dalam acara talkshow online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Baik sahabat Telogorejo, kembali dalam acara talkshow online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Kita sudah menutup untuk pengisian Google Form, jadi pastikan bahwa data Anda sudah masuk ke dalam daftar kami karena ada voucher klinik vaksin dan voucher GoPay. Ya, langsung saja kita akan mengundi siapakah 5 peserta yang beruntung mendapatkan voucher klinik vaksin senilai 100.000 rupiah. Baik, voucher klinik vaksin ini bisa digunakan di klinik vaksin SMC Rumah Sakit Telogorejo karena lokasinya yang strategis di gedung bagian depan. Jadi bisa langsung datang, kendaraan tidak perlu diparkirkan di gedung parkir, cukup diparkirkan di depan klinik vaksin. Ya, langsung kita undi siapakah peserta pertama yang beruntung mendapatkan voucher klinik vaksin. Oke, selamat kepada atas nama Imas Siti Masito. Selanjutnya, selamat kepada pemenang. Kemudian kita putar lagi siapakah pemenang ketiga yang beruntung. Oke, selamat kepada atas nama Pinky Meliana. Selanjutnya, siapakah peserta keempat yang beruntung mendapatkan voucher klinik vaksin by SMC Rumah Sakit Telogorejo? Selamat kepada atas nama Fatima Azahra. Jadi klinik vaksin ini tidak hanya vaksin untuk anak-anak saja, tetapi juga bisa untuk dewasa. Misalnya injeksi multivitamin. Oke. Selanjutnya selamat kepada atas nama Tika Triwinanti.
Sudah 5 peserta. Sudah 5 peserta yang beruntung mendapatkan voucher klinik vaksin. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya sahabat Telaga Rejo, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat informatif dan menarik dari Dr. Neni dan Dr. Ari, juga sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita akan dengarkan pesan-pesan kesimpulan dari dokter-dokter cantik SMC Rumah Sakit Telaga Rejo. Oke, silakan mungkin yang pertama dari Dr. Neni terlebih dahulu. Ya, sarkopenia atau penyusutan massa otot dan kekuatan otot sering terjadi pada lansia. Keadaan ini jangan dianggap remeh dan sepele, jangan dianggap sebagai suatu keadaan yang biasa terjadi pada lansia. Sarkopenia adalah suatu penyakit. Kondisi ini bersifat dinamis, bisa dicegah, preventable, dan treatable, bisa diobati. Jadi sedini mungkin harus exercise dan nutrisi yang cukup protein, serta jika masih ada keluhan bisa datang ke dokter untuk mendapatkan penataan laksanaan lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin dari segi kacamata nutrisi, Dr. Arin, silakan. Dari saya pesannya, bagaimanapun juga asupan nutrisi ini sangat penting. Jadi diusahakan untuk makan yang teratur dengan jumlah nutrisi yang baik, terutama protein harus dikonsumsi dengan baik yang seimbang. Kadang ikan, ayam, sapi, telur semua harus dimakan, tapi sesuai dengan kebutuhan, seimbang. Kemudian kalau memang tidak mencukupi, artinya memang tidak suka, mungkin bisa digantikan dengan makanan cair, suplemen makanan cair. Dan jangan lupa, exercise ini sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga dengan nutrisi yang baik, dengan vitamin yang baik, tetapi kalau tidak didukung dengan exercise, itu tidak akan terbentuk sebuah massa otot. Oke, baik. Dokter Neni, ada yang ingin ditambahkan mungkin dokter? Ya, untuk kondisi sarkopenia saat ini penelitian terus berlanjut dan berkembang. Banyak terapi yang sedang dikembangkan, terutama terapi hormon seperti DHEA atau SALM. Jadi mungkin ke depannya penata laksanaan sarkopenia ini akan jauh lebih baik. Oke, lengkap sudah informasi yang sudah kita dapatkan. Nanti saya kembali lagi dokter, saya akan bacakan terlebih dahulu. Jadi ada voucher yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh partisipan. Ya, sahabat Telaga Rejo, selanjutnya saya akan bacakan siapakah 5 peserta yang beruntung untuk mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing 5 peserta. Oke, kita mulai. Siapakah peserta pertama yang mendapatkan voucher GoPay? Saya ucapkan selamat kepada atas nama Nicholas Rapon Sidabalo. Selanjutnya, peserta kedua yang beruntung mendapatkan voucher GoPay. Oke, selamat kepada atas nama Eni Yuliani.
Ya, siapakah peserta ketiga yang beruntung mendapatkan voucher GoPay? Oke, selamat kepada atas nama Yaya. Keempat, kita putar lagi, siapakah? Oke, selamat kepada atas nama Juniarti Rahayu. Dan yang terakhir, sudah dapat ilmu, dapat voucher menarik dari Rumah Sakit Telogorejo. Oke, terakhir saya ucapkan selamat kepada atas nama Inge Kurniawati. Baik, pastikan nomor HP peserta yang mendapatkan voucher GoPay sudah terdaftar dalam layanan aplikasi Gojek. Untuk semua pemenang bisa konfirmasi dengan menghubungi kami di 0811 279 1949 dan akan kami balas pesannya maksimal di hari Jumat. Oke. Dokter Neni dan Dokter Arin, terima kasih dokter sudah berkenan hadir, berbagi ilmu. Semoga apa yang dokter sampaikan bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua ya dokter ya. Jangan kapok untuk berkunjung lagi di studio kami. Next ya dok ya, kita ngobrol lagi ya dok ya. Ya, juga saya ucapkan terima kasih kepada Nestle Health Science yang sudah mensupport acara pada sore hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tidak terasa, sudah di penghujung acara, saya Resila Dina, pamit undur diri, jangan lupa follow Instagram kita di @rs.telogorejo dan subscribe channel YouTube kita SMCRS Telogorejo. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa saksikan selalu talk show online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo di next episode. Sampai jumpa.